Di tengah masyarakat sering terdengar anggapan bahwa mencaci, memfitnah, atau merendahkan kelompok Wahabi dianggap sebagai amalan yang berpahala. Bahkan ada sebagian tokoh yang menyampaikan secara terbuka bahwa mencaci maki Wahabi adalah jihad atau menghina Wahabi itu berpahala. Pertanyaan yang muncul di sini ialah teman-teman, apakah benar mencaci maki Wahabi bisa mendatangkan pahala dalam timbangan syariat Islam? Untuk menjawab ini kita perlu meninjau dari beberapa sisi, yaitu dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, akal Islam, serta bagaimana para ulama menjelaskan hukum mencaci orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Priadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah mencaci maki Wahabi mendapatkan pahala. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiridan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Allah secara tegas melarang umat Islam untuk berkata kasar dan mencaci orang lainnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108, yaitu dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Kalau berhala saja dilarang untuk dicaci karena bisa menimbulkan keburukan yang lebih besar, apalagi mencaci sesama muslim hanya karena berbeda pemahaman. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa mencaci orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Hadis ini teman-teman sangat jelas menunjukkan bahwa mencaci maki kepada sesama muslim tidak mungkin berpahala, justru termasuk perbuatan dosa. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini teman-teman, adakah dalil yang membolehkan mencaci maki Wahabi? Sebagian orang mengklaim bahwa karena Wahabi itu dianggap sesat, maka mencaci mereka itu diperbolehkan teman-teman. Namun klaim ini sangat bermasalah teman-teman. Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menyatakan mencaci kelompok tertentu mendapatkan pahala. Jika sebuah ajaran itu dianggap keliru, Islam mengajarkan untuk bantahan dengan ilmu, bukan mencaci maki. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik ataupun ia diam. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah termasuk para imam-imam mazhab tidak pernah mengajarkan umatnya untuk mencaci lawan pemikiran mereka. Mereka membantah dengan hujjah ilmiah, bukan dengan celaan. Nah, dalam Islam teman-teman ada perbedaan besar antara bantahan ilmiah dengan caci maki. Bantahan ilmiah yaitu ar-rad 'alal al-mukhalif, menyampaikan kritik dengan dalil penjelasan yang sopan bertujuan menjaga akidah umat. Ini adalah ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Adapun caci maki yaitu as-sab wa asyatam merupakan menghina pribadi, merendahkan, menyebarkan kebencian tanpa dalil. Ini adalah dosa dan tidak mendatangkan pahala teman-teman. Sebagaimana contoh yang nyata, Al-Imam Ahmad bin Hanbal
membantah Mu'tazilah yang menyebarkan ajaran sesat tentang Al-Quran, tapi beliau tidak mengajarkan untuk mencaci pribadi mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membantah Syiah Rafidhah, beliau menulis kitab yang berjudul Minhajul Sunnah An-Nabawiyah dengan penuh dalil, bukan dengan penuh makian. Maka mengapa ada anggapan bahwa mencaci maki Wahabi itu berpahala? Ada beberapa faktor yang membuat anggapan ini itu muncul. Yaitu yang pertama, fanatisme buta. Sebagian kelompok menanamkan kebencian sehingga apapun yang terkait dengan Wahabi itu dianggap sebagai musuh. Yang kedua, propaganda politik dan ormas. Ada kepentingan untuk melemahkan dakwah tauhid dengan cara memburukkan nama Wahabi. Lalu yang ketiga, kurangnya ilmu. Banyak orang yang tidak membedakan antara mengkritik pemikiran dengan menghina orang lain. Padahal Nabi SAW mengingatkan bahwa setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sesungguhnya seseorang hamba mengucapkan satu kalimat yang tidak ia pikirkan bahayanya, ternyata menjerumuskannya ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Lalu bagaimana jika Wahabi memang keliru, teman-teman? Kalaupun ada pandangan Wahabi yang dianggap itu keliru menurut sebagian orang, cara yang benar ialah menulis bantahan ilmiah dengan dalil, menyampaikan hujjah dengan akhlak yang mulia, menjaga lisan dari caci maki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik." Ayat ini menegaskan bahwa metode dakwah dan bantahan bukan dengan caci makian, melainkan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan hujah ilmiah. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan tidak benar bahwa mencaci Wahabi akan mendapatkan pahala. Dalil dari Al-Quran dan hadis itu justru menegaskan bahwa mencaci Muslim adalah dosa. Yang berpahala adalah membantah kesalahan dengan ilmu, akhlak, dan dalil, bukan dengan caci makian. Anggapan bahwa caci Wahabi berpahala hanyalah mitos propaganda yang bertentangan dengan akhlak Islam. Caci maki tidak pernah menjadi bagian dari dakwah Islam, teman-teman. Kalau kita ingin meluruskan pemahaman yang keliru, lakukanlah dengan ilmu, hujjah, dan akhlak. Ingatlah pesan Nabi SAW, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, berkata keji, dan berkata kotor. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi bukan hanya Wahabi, mencaci siapapun tidak akan mendatangkan pahala, bahkan justru bisa menambahkan dosa kita. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.